Oke, yuk kita bahas sesuatu yang jujur aja sering banget bikin sakit hati. Ya, perasaan ketinggalan momen dalam trading. Tapi gimana kalau saya bilang perasaan itu sebenarnya bisa kita ubah dari musuh jadi teman? Pasti pernah kan ngerasain lihat setup yang cakep banget, lewat begitu aja, dan langsung deh nyeselnya itu loh, dalam banget. Nah, ini dia masalahnya. Ini tuh bukan cuma soal kecewa biasa. Perasaan ini adalah jebakan loh. Jebakan bahaya yang bisa bener-bener ngerusak semua hasil trading Anda. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama nih. Kita akan bedah tuntas kenapa sih rasa penyesalan ini bisa merusak hasil trading kita. Jadi gini, dengerin baik-baik ya. Kerusakan yang paling parah itu bukan karena Anda ketinggalan satu trade itu. Bukan. Tapi karena keputusan-keputusan ngawur, impulsif, dan emosional yang Anda ambil setelah Anda merasa ketinggalan. Nah, disitulah bencananya. Coba deh lihat perbedaannya. Di kiri, itu yang namanya hindsight bias. Kita ngomong, coba tadi saya ambil, pasti cuan. Ya iyalah, ngomong gitu kan hasilnya udah kelihatan. Beda banget sama cara pikir profesional di kanan. Mereka mikirnya probabilistik. Pertanyaannya bukan hasilnya apa, tapi apakah saya sudah ikutin aturan saya pas ngambil keputusan tadi? Fokusnya ke proses, bukan hasil. Coba deh tanamkan ini di kepala. Satu trade yang kelewat itu ya bukan apa-apa, literally bukan apa-apa. Anggap aja satu data point yang hilang. Kalau sistem trading Anda solid, satu data yang hilang ini nggak akan ngubah gambaran besar performa Anda. Sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Ini bisa jadi momen aha buat Anda. Kita akan definisikan ulang, apa sih sebenarnya tugas utama seorang trader itu? Kayaknya sih bukan seperti yang Anda kira selama ini. Ini dia pergeseran mindsetnya. Banyak yang mikir tugas trader itu ya buat menang di trade yang ada di depan mata. Salah besar. Tugas Anda yang sebenarnya adalah secara konsisten ngumpulin sampel trade berkualitas tinggi. Berhenti mikirin cara menang di satu pertempuran. Mulai fokus gimana caranya ngumpulin amunisi buat menang perang jangka panjang. Terus apa itu sampel berkualitas tinggi? Gampang, yaitu sebuah trade yang Anda eksekusi plek-ketiplek sesuai aturan Anda. Nggak peduli hasilnya untung atau rugi. Jadi menang yang sebenarnya itu bukan dapat profit, tapi eksekusi yang disiplin. Setiap kali Anda ikutin aturan, ya Anda menang. Kenapa harus banyak? Kenapa 100 lebih? Soalnya, disinilah keajaiban statistik bekerja. Edge atau keunggulan sistem Anda itu nggak akan kelihatan cuma dalam 5 atau 10 trade. Nggak akan. Tapi setelah Anda ngumpulin, katakanlah 100 sampel yang dieksekusi dengan disiplin, nah disitulah polanya bakal mulai kelihatan. Pola profitabilitas Anda baru akan muncul. Oke, jadi kita udah paham nih apa masalahnya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa sih kita suka ragu-ragu di momen-momen penting itu? Yuk kita cari akarnya. Biasanya ada 3 biang keladinya. Coba deh Anda cek mana yang paling kena buat Anda. Pertama, kriteria entry Anda itu abu-abu, nggak jelas. Kedua, Anda nggak punya rencana tertulis buat skenario yang lagi terjadi. Dan ketiga, ini yang paling sering, Anda bawa-bawa emosi dari trade sebelumnya ke trade yang sekarang. Coba jujur sama diri sendiri, mana pemicu utama Anda? Ngakuin ini aja udah setengah jalan menuju solusi. Udah ketemu diagnosisnya? Bagus, sekarang waktunya cari obatnya. Kita nggak akan cuma ngomongin masalah, tapi kita kasih solusi praktis, 3 langkah yang bisa langsung Anda coba. Ini dia solusinya. 1. Bikin aturan Anda jadi super jelas. Sejelas-jelasnya sampai nggak ada lagi ruang buat nebak-nebak. 2. Tulis jurnal. Catat, kenapa tadi saya ragu, apa yang saya pikirin, biar polanya kelihatan. 3. Bikin aturan baru. Kalau ragu, jangan masuk. Titik. Ingat, memilih untuk nggak trading saat ragu itu bukan tanda takut, tapi tanda disiplin tingkat tinggi. Ini juga penting banget. Coba deh, ubah cara pandang Anda. Mulai sekarang kalau Anda merasa ragu, jangan malah marahin diri sendiri. Justru sebaliknya, anggap itu sebagai alarm. Ting, oke, ini sinyal nih. Sinyal ada yang perlu dibenerin, entah di sistem trading saya atau di mindset saya. Coba tanya ke diri sendiri, pertanyaan ini, ekspektasi nggak realistis apa sih yang sebenarnya saya bawa ke trading ini? Mungkin Anda diam-diam berharap setiap trade harus untung, atau mungkin Anda takut banget sama kerugian. Jujur soal ini, itu kunci buat bebas dari emosi yang ngeganggu. Oke, kita hampir sampai di akhir. Sekarang, ayo kita simpulkan semua ini jadi satu misi baru buat Anda. Misi yang fokusnya ke depan, bukan lagi nengok-nengok ke belakang.
Tolong ingat ini baik-baik ya. Tugas Anda sebagai trader itu bukan cuma klik buy atau sell. Sebagian besar pekerjaan Anda itu adalah menunggu. Ya, menunggu dengan sabar sampai ada peluang yang benar-benar pas sama aturan main Anda. Justru kesabaran itu sendiri adalah bentuk eksekusi terbaik. Jadi, trade yang barusan lewat, lupakan. Mau itu untung, rugi, atau kelewat, itu semua udah masa lalu, nggak relevan lagi. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah bagaimana Anda akan mengeksekusi trade Anda yang selanjutnya. Itu aja. Jadi, trade terakhir Anda udah selesai. Pertanyaannya sekarang, dan ini adalah misi baru Anda. Bagaimana Anda akan mengeksekusi yang berikutnya? Fokus ke proses, bukan ke hasil. Lakukan dengan disiplin. Biarkan statistik dan probabilitas yang bekerja buat Anda. Itulah jalan satu-satunya menuju konsistensi.